Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan cerita horor dari akun Twitter @amaisan dengan judul Sosok Ketiga Pembawa Santet. Sore itu aku datang ke sebuah rumah milik pengusaha besi. Rumahnya cukup luas menurutku, minimalis dan sepertinya baru saja dibangun. Aku ambil ponsel dari saku celana mengabari Pak Imron yang punya rumah bahwa aku sudah sampai. Kemarin Pak Imron menelpon, katanya sudah hampir 6 bulan banyak kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Puncaknya adalah 2 minggu kemarin. Tiba-tiba dirinya lumpuh setiap menjelang maghrib hingga matanya gelap tak bisa melihat. Tak lama terlihat sosok laki-laki paruh baya dengan muka sedikit agak pucat membuka pintu. Namun bukan itu yang membuatku tertegun, yaitu sosok hitam besar yang duduk di pundaknya. Mungkin jin dengan bentuk genderuwo, sosok yang hampir jelas di waktu sore menandakan betapa kuatnya makhluk yang menempel pada orang itu. "Ayo masuk," ucap laki-laki paruh baya itu sambil tersenyum. Langsung aku memperkenalkan diri. Begitu juga dengannya. "Imron, maaf ya mas ngerepotin, udah minta tolong buat mampir ke rumah," ucapnya. Aku balas dengan senyum dan ku genggam erat jabatan tangannya sambil membaca zikir. Sosok hitam di pundaknya melotot dan mengeluarkan taringnya, lalu menghilang. "Aduh, Pak Imron tiba-tiba sempoyongan dan hampir jatuh. Gak apa-apa pak?" tanyaku. "Iya mas, gak apa-apa. Jadi kerasa kayak ada yang loncat dari pundak," ucapnya sambil mengusap muka. Aku bisa rasakan makhluk itu tak pergi sepenuhnya. Pasti dia menunggu waktu lagi untuk kembali menempel pada Pak Imron. Kurasa hawa wingit semenjak aku meminjakkan kaki di halaman rumah Pak Imron hingga ke teras rumahnya. Ini gimana dalamnya, pikirku. Tak begitu banyak sosok yang kulihat, tapi energi negatifnya cukup terasa kuat. Jika dideskripsikan, rasanya tuh kurang lebih seperti sedang demam dan panas dalam tiba-tiba dan nafas jadi panas. "Santet sih ini," ucapku dalam hati. Sesampainya di ruang tengah, istrinya yang masih terlihat begitu muda sudah duduk menunggu sambil memainkan ponsel. "Bu, ini masnya udah datang," ucap Pak Imron. Istrinya hanya melirik saja dan Pak Imron langsung mempersilahkan aku untuk duduk. Di tengah-tengah perbincangan aku dan Pak Imron, tiba-tiba istrinya mengeram seperti binatang buas. "Aing berenya ho kamarane, saya beritahu ke kalian," ucap istrinya tiba-tiba. "Jalma ieu," nunjuk ke dirinya sendiri, istrinya Pak Imron. "Nu kadukun, hayang maneh geura paeh." Hahaha. Lanjutnya, "Orang ini yang kedukun, ingin kamu cepat mati." "Alasannya apa?" tanyaku. Hahaha. "Harta, ingin hartanya. Istri pertamanya sudah saya makan, tinggal orang itu sekarang." Aku mengerutkan kening dan dengan berat hati aku minta Pak Imron untuk cerita apa adanya. Coba memintanya untuk jujur agar bisa ketemu poin permasalahannya. Pak Imron bilang bahwa istrinya yang sekarang adalah istrinya yang kedua setelah istri pertamanya meninggal karena sakit. Dengan istrinya yang kedua ini baru menikah setahun yang lalu. Lalu aku bertanya kepada Pak Imron, kalau istri pertamanya meninggal karena sakit apa? "Jantung mas, tiba-tiba saja, lagi tidur di kamar," ucapnya dengan raut sedih. Aku menghela nafas sambil berkali-kali beristighfar dan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bilang kepada Pak Imron jika mempercayai apa yang dikatakan oleh makhluk yang merasuki istri kedua Pak Imron. Kita tahu bahwa sosok ketiga tersebut adalah istri keduanya.
Dia bersekutu dengan dukun untuk mengambil harta Pak Imron. Namun, aku pun berkata kepada Pak Imron untuk tidak menelan bulat-bulat perkataan jin, karena sesungguhnya jin itu menyesatkan. Azan maghrib berkumandang. Suasana semakin gak enak, kaki Pak Imron mulai terasa berat di semua bagian tubuhnya, terutama mata dan kaki. Akhirnya dengan segera kami melaksanakan sholat maghrib bersama. Istrinya masih tertidur di ruang tamu, pingsan sepertinya. Setelah sholat maghrib, aku dan Pak Imron berzikir memohon agar jin, sihir atau apapun yang jahat berada di rumah Pak Imron maupun badan Pak Imron untuk pergi hingga ke waktu Isya. Kami kembali ke ruang tamu. Terlihat istrinya masih tertidur di sofa. Namun nafasnya terdengar begitu berat. "Saya gak bakal pergi, kamu harus mati," ucapnya teriak sambil tiduran. Aku meminta izin pada Pak Imron untuk menyentuh punggung istrinya. Pak Imron membantu untuk memindahkan posisinya dari tidur ke posisi duduk. Apa-apaan ini?" teriaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuusap punggungnya sambil berzikir. Aku berdoa untuk mengeluarkan jin dari tubuhnya. Panas, panas, teriaknya. Allahu Akbar. Ku cabut jin itu melalui tengkuaknya lalu kuhentakkan ke tanah. Istri keduanya kembali pingsan. Terlihat raut wajah yang begitu sedih di muka Pak Imron sambil lirih mengucap istighfar. Aku bilang bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan harus terus berjalan dan ikhlaskan untuk semua yang sudah terjadi. Insya Allah Pak, udah gak bakal ada yang aneh-aneh lagi. Kedepannya apapun keputusannya ada di tangan Pak Imron, ucapku. Tak lama setelah itu aku izin untuk pamit karena aku rasa tugasku sudah selesai.